Rahayu. Rahayu. Para pemirsa yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kami atas nama Yayasan Raket Prasojo turut mengucapkan selamat menjalankan ibadah Syamana Ramadhana bagi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pemirsa, saat ini memang dalam suasana Syam Ramadhana, sehingga sayup-sayup terdengar begitu keras suara dari musola, dari masjid, banyak yang tadarus, sehingga nantinya barangkali nanti akan di backsound sama admin kita. Nah, dalam suasana bulan Ramadan ini kita akan membedah dengan tema diskusi kita dengan tema kalau Anda siam, jangan ngaku puasa. Nah, sebelum kita akan ngobrol santai, diskusi santai, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Sulaksono, anggota kita yang ada di Kediri. Ini baju yang saya pakai ini oleh-oleh beliau dari Amerika. Ini asli dari Amerika. Tapi karena kita orang Indonesia biasanya kancingnya itu di kiri, ini kancingnya di kanan, sehingga kalau pakai saya kerepotan ini. Maklum kita orang Indonesia. Tapi terima kasih, ini luar biasa ini hadiah dari Pak Budi Sulaksono ini. Bajunya tebal, bagus ini dari Amerika langsung ini. Yang kedua, kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota kita yang jauh-jauh dari Purwodadi Grobogan, Pak Suwarto sama Mas Eko Purwanto, hadir di Sanggar Budaya Raket Prasojo untuk menghormati anggota kita yang jauh-jauh dari Purwodadi Grobogan. Ini akan kita berikan kesempatan pertama, kira-kira apa yang perlu disampaikan, ditanyakan dengan tema kalau Anda siam, jangan ngaku puasa. Kami persilakan Pak Suwarto, silakan. Rahayu. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Suwarto. Saya dari Purwodadi Grobogan. Pada kebanyakan khalayak umum, syam itu merupakan bahasa halus dari puasa. Tetapi setelah saya amati, syam itu dari kata saum, kosakata bahasa Arab, sedangkan puasa kosakata dari bahasa Jawa. Kita tidak menyadari bahwa bahasa Jawa sudah di-downgrade oleh bahasa Arab. Yang perlu saya tanyakan, apa perbedaan antara syam dan puasa, mengingat penyebutan secara umum itu hampir sama? Mekaten Bapak Trimo. Terima kasih Pak Suwarto. Para pemirsa yang saya hormati, ini ada pertanyaan dari Pak Suwarto. Apa bedanya syam dan puasa? Secara sekilas, ini sebenarnya sudah kita bahas di tahun lalu dengan judul benarkah orang Indonesia banyak yang tidak puasa? Ini momennya juga pas bulan Ramadan tahun kemarin. Nah, setelah itu kita ulangi lagi kemarin waktu kita di Gunung Merapi dengan judul Jangan Mabuk Arab. Itu pun juga sudah kita bahas ya. Memang selama ini masyarakat kita memang sedang dikatakan lupa diri atau lupa daratan atau mabuk lah, sehingga
milik sendiri dijatuhkan atau di downgrade ya. Sementara milik orang lain itu dipuja-puja. Sehingga bahasa puasa yang asli dari bahasa Jawa kuno ini malah kebanyakan menganggapnya ini bahasa ngoko. Sementara yang siam yang dari bahasa Arab ini malah diangkat menjadi kromo inggil. Sehingga kemarin kan yang menjadi pemicu adalah obrolan saya lewat telepon dengan Mas Danar. Waktu itu belum bulan puasa, saya telepon siang-siang ini saya tanya, Mas Danar sudah makan siang? Mas Danar menjawabnya, "Kulo siam romo." Terus saya candain, saya guyonan, saya bercanda, "Loh Mas ini puasa atau siam?" Mas Danar kebingungan karena kalau orang Jogja itu yang namanya kan cenderung menghormati orang yang lebih tua, sehingga inginnya kan pakai bahasa Jawa kromo inggil. Nah, di Jogja, di Solo dan banyak tempat di Jawa ini menganggap kromo inggilnya puasa itu siam. Jadi siam yang sebenarnya asli bahasa Arab itu malah dipuja, diangkat. Sementara yang bahasa Jawa dijatuhkan. Sehingga bagi kita semua yang sudah tercerahkan, kita sangat berharap ya puasa inilah asli bahasa kita. Nggak perlu kita ganti dengan kata siam. Kalau kita konteksnya adalah budaya. Karena itulah tema hari ini kita bedah lagi. Kalau Anda siam, jangan ngaku puasa. Karena selama ini banyak sekali masyarakat kita yang tidak paham. Secara umum puasa dan siam itu dianggap sama. Puasa itu poso itu bahasa Jawa ngoko, poso. Nah, siam itu dianggapnya bahasa Jawa kromo inggil. Banyak masyarakat kita yang tidak paham apa perbedaannya. Siam, bahasa lain siam adalah saum. Secara ilmu etimologi bahasa, siam atau saum itu dari kata sawama, artinya menahan. Sehingga secara syariat Islam yang dimaksud siam, khususnya siam Ramadonan ya, siam mana Ramadona ya. Ini adalah menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Karena memang maknanya arti bahasa siam atau saum ini adalah menahan. Sehingga syariatnya siam ini adalah menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Sehingga tidak bukan suatu rahasia lagi. Saudara-saudara kita muslim ini setelah adzan maghrib buka puasa ini banyak sekali yang dimakan, mulai dari takjil ya, terus makan makanan yang tidak begitu berat dan terakhir karbohidrat. Karena memang syariatnya adalah menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Nah, karena lembaga kita ini bukan organisasi keagamaan dan bukan organisasi aliran kepercayaan, kita tidak ingin membahas itu. Saya hanya membahas sedikit saja sebagai studi banding. Tapi saya tidak mau membahas itu lebih dalam karena bukan ranah kita. Takut salah. Kita takut salah, kita tidak mau membahas lebih dalam. Jadi cukup di sini kita membahas tentang siam atau saum. Dari ilmu etimologi bahasa, siam atau saum dari kata sawama, artinya menahan. Sehingga secara syariat Islam, siam Ramadona itu adalah menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Menahan. Ini kuncinya ya. Sementara kalau puasa
itu dari bahasa Jawa kuno maupun dari bahasa Sanskerta. Dari kata upa dan wasa. Artinya apa? Mengendalikan dan menyeimbangkan. Jadi saya garis bawahi lagi. Puasa itu dari kata upa dan wasa yang artinya adalah mengendalikan dan menyeimbangkan. Apa yang dikendalikan, apa yang diseimbangkan adalah 4 anasir alam dalam tubuh manusia. Karena di dalam budaya Jawa, dalam ajaran Jawa, alam semesta ini, makrokosmos atau jagat gede, maupun jagat cilik atau mikrokosmos di dalam tubuh manusia, mikrokosmos, ini ada 4 anasir alam. Anasir tanah, air, api, dan udara. Anasir karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Ini harus seimbang. Jadi upawasa itu adalah menyeimbangkan atau mengendalikan 4 anasir alam dalam tubuh manusia. Sehingga jenis-jenis puasanya ada 4 macam. Kalau di dalam ajaran Islam tidak ada jenis puasa. Semua sama, jadi menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Entah itu siam fardu Ramadan maupun siam sunnah seperti siam Nabi Daud atau puasa Senin Kemis. Itu syariatnya sama, menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Tidak ada jenis-jenis puasa. Kalau di Jawa ada jenis-jenis puasa. Jenis puasa itu ada 4. Puasa Senin Kemis itu merupakan puasa sunnah di dalam Islam, bukan puasa Jawa malahan Senin Kemis itu. Yang selama ini banyak yang tidak paham juga. Nah kalau jadi siam Senin Kemis ini termasuk siam, bukan puasa. Saya garis bawahi jadi siam Senin Kemis, hari Senin dan hari Kamis ini termasuk siam, bukan termasuk puasa. Karena memang itu ada di dalam tradisi Islam. Rasulullah itu diceritakan sering puasa diceritakan siam, ya. Siam bukan puasa, siam Senin Kemis Rasulullah itu. Konsepnya menahan, ini harus digarisbawahi. Puasa mengendalikan. Ini perbedaannya nih Pak Warto ya. Jadi perbedaan siam atau saum ini menahan maknanya. Kalau puasa maknanya adalah mengendalikan atau menyeimbangkan 4 anasir alam. Sehingga akhirnya di dalam ajaran Jawa mengenal ada 4 jenis macam puasa. Ada lagi pertanyaan, silakan Pak Gus atau yang Mas Eko Purwanto dari Ngerobokan maupun Mas Purwanto Juragan Nasi Goreng. Nah, ini Pak Gus dulu, saya mau kok. Rahayu. Ya. Saya Pak Kusyanto dari Selarjo Ndau. Yang saya akan tanyakan, apa yang dimaksud puasa itu? Apa cuma nggak makan, nggak minum aja? Ya. Udah gitu aja. Jadi puasa apa yang dimaksud? Puasa itu apa cuma nggak makan, nggak minum aja? Oh, terima kasih Pak Gus. Kalau puasa itu tadi sudah kita jelaskan adalah mengendalikan dan menyeimbangkan. Jadi kalau puasa itu malah tidak menahan makan dan minum. Kalau yang menahan makan dan minum kan siam. Kalau puasa malah tidak. Bahkan untuk tingkat dasar untuk tingkat dasar puasa, siang makan tidak apa-apa. Tergantung jenis puasa apa yang kita jalani. Jenis puasa itu ada 4, yaitu puasa mutih, puasa ngerowot, puasa ngidang, puasa ngalong. Nah, ini puasa. Jadi harus kita garis bawah dulu perbedaan puasa sama siam supaya tidak rancu. Jadi kalau yang ditanyakan Pak Kus, apakah puasa itu hanya sekedar tidak makan dan minum? Oh tidak. Malah puasa makan tidak apa-apa, tidak menahan, nggak perlu menahan. Yang menahan
lapar dan haus itu siam, bukan puasa. Nah, kalau puasa ini menyeimbangkan dan mengendalikan 4 anasir alam, sehingga jenis puasa ada 4, yaitu puasa mutih. Puasa mutih itu yang dimakan sesuatu yang tanpa rasa. Ini puasanya Patih Gajah Mada ini. Pengalaman saya selama berkali-kali mencoba puasa Jawa, ini pengalaman saya pribadi ini. Ini puasa yang paling berat itu puasa mutih. Puasanya Sumpah Palapa Patih Gajah Mada. Kenapa? Karena di Indonesia ini mulai kita bayi itu sudah biasa dikenalkan makanan yang berasa. Kalau kita suruh puasa mutih tanpa rasa ini ya, ini pengalaman saya ini. Saya selama ini kalau di dalam ajaran Jawa kan kita harus laku, harus berproses, bukan jarini, bukan menurut katanya, bukan jari ini kulak jari, tidak. Kita harus betul-betul laku, berproses. Nah, selama saya berproses, saya merasakan puasa mutih itu paling berat. Saya enggak makan seharian, lapar rasanya. Ya. Membayangkan nasi itu rasanya enak gitu. Tapi setelah makan, karena tanpa rasa, itu 5 sendok nasi itu udah rasanya udah cukup. Enggak nafsu lagi gitu. Jadi kalau puasa tidak menahan malahan. Jadi kalau untuk tingkat dasar, karena kalau belum biasa, yang dimaksud dengan puasa Jawa itu siang makan enggak apa-apa kok. Umpamanya sebagai contoh, itu tadi puasa mutih. Puasa mutih itu makan tanpa rasa. Siang makan nasi enggak apa-apa, tapi tanpa rasa. Puasa mutih ini ini fungsinya menyeimbangkan unsur karbon dan hidrogen. Karena nasi itu dari karbon. Dan juga di situ ada unsur hidrogennya. Terus yang kedua jenis puasa itu adalah puasa ngerowot. Puasa ngerowot itu yang dimakan hanya ini polo pendem. Ini agak ringan ini. Polo pendem ini. Karena ubi-ubian tuh walaupun enggak dikasih bumbu kan memang gurih. Entah itu singkong, entah itu kentang, entah itu ketela rambat, itu kan direbus gitu aja kan enak. Ini masih mendingan. Paling berat puasa mutih tadi. Terus yang ketiga puasa ngidang. Puasa ngidang itu cuman memakan dedaunan. Kalau puasa ngerowot ini untuk menyeimbangkan karbon dan nitrogen. Kalau mutih tadi karbon dan oksigen, karbon dan hidrogen. Kalau ngerawat ini karbon dan nitrogen. Kalau ngidang yang dimakan itu daun, sayur. Ini untuk menyeimbangkan hidrogen dan oksigen. Terus yang keempat itu puasa ngalong. Ngalong kalong itu dalam bahasa Indonesianya itu kelelawar. Sehingga kalau kita puasa ngalong itu yang dimakan cuman buah-buahan yang sekiranya kelelawar doyan. Ini untuk menyeimbangkan anasir nitrogen dan oksigen. Jadi kalau puasa itu tidak menahan, makan boleh kalau untuk tingkat dasar. Kalau orang yang belum biasa puasa Jawa kan kalau disuruh langsung 1 hari 1 malam cuman makan sekali gitu ya, seperti aturan puasa Jawa. Karena puasa Jawa kan tidak mengenal sahur dan buka. Mamanya kita memutuskan puasa Jawa yang kita makannya cuman pas mangsa Sondya Kala jam 6 sore. Ya nanti makannya jam 6 sore lagi. Tetapi kalau bagi orang pemula kan berat. Ya dia boleh puasa Jawa itu maunya saya milih ngerowot. Ya saya makan polo pendem walaupun siang. Tidak perlu menahan. Atau puasa mutih. Siang ya makan nasi. Tapi pengalaman yang kita pernah alami, kalau orang yang belum pernah alami kan nggak bisa cerita. Walaupun lapar gitu ya, kita puasa mutih, makan tanpa rasa. Itu kira-kira 3 sendok, 5 sendok udah rasanya udah enak gitu.
Paham ya Pak Kus nggih. Jadi kalau puasa itu malah tidak perlu menahan, tapi menyeimbangkan. Ada pertanyaan lagi, Mas Purwanto atau Mas Eko Purwanto? Oh, belum Pak. Nah, iya. Rahayu, Pak. Nah, ini Rahayu. kan Mas, biar enggak noise-nya masuk ini tadi. Ya. Kalau di ajaran Islam kan Ramadan itu kan puasa wajib Pak nggih. Iya. Nah, kalau di ajaran Jawa itu puasa wajibnya itu ada apa enggak itu? Oh, nggih. Itu aja. Terima kasih Pak. Nggih, terima kasih Mas Purwanto. Sekalian sama-sama Eko Purwanto. Nah. Ini sama-sama Purwanto sama Eko Purwanto sama-sama gondrongnya. Nah. Rahayu. Rahayu. Untuk dalam hal puasa Nggih. dan saum ini yang jadi bahan pembicaraan. Jadi perilaku yang paling bagus, bagaimana tindakan kita untuk Iya. menyempurnakan cara puasa atau siam itu. Ya, nggih. Nggih, terima kasih Mas Eko Purwanto. Nah, itu tadi ada pertanyaan titipannya admin itu coba dibacakan tadi. Oh, iya. Nah, titipannya Mas Puji Waloyo, admin kita. Rahayu. Rahayu. Nggih. Oh, yang ditanyakan apa tujuan dan manfaat puasa itu? Nggih, terima kasih. Nah, ini. Dari Mas Purwanto dulu, juragan nasi goreng kita ini. Nah, ini kalau di dalam ajaran Islam kan ada siam wajib, ya, siam fardu, yaitu setiap bulan Ramadan. Ya. Apakah di dalam ajaran Jawa itu juga ada puasa wajib? Ya. Kalau di dalam ajaran Jawa ada puasa wajib. Puasa wajib untuk orang Jawa, untuk orang yang ingin belajar Jawa, ya. Nah, itu adalah puasa weton. Ini wajib. Sehingga kalau kita semua ingin menjadi Jawa, apapun suku kita, apalagi kita keturunan suku Jawa, ini hukumnya wajib untuk puasa weton. Dengan cara ngapit. Ya. Kalau umpamanya wetonnya itu sebagai contoh Rebu Legi gitu ya. Kita mulai puasanya itu kan berarti Selasa. Mulai dari Selasa Kliwon. Selasa Kliwon, Rebu Legi, Kamis Pahing. 3 hari. Kalau untuk tingkat dasar yaitu tadi, siang makan enggak apa-apa, tapi dipilih dulu puasa apa. Tapi kalau bisa dengan puasa Jawa yang benar itu 1 hari 1 malam makan sekali. Berarti mulai Seninnya. Mulai Seninnya. Berarti mulai Kliwon Legi Pahing Pon Wage, mulai Senin Wage. Senin Wage sore, terus full puasa Selasa Kliwon, Rebu Legi wetonnya, terus Kamis Pahing. Puasa weton itu wajib. Nah, ketika kita puasa weton, kita diharapkan itu membuat untuk orang Jawa ini biasanya membuat kalau usianya itu di bawah 45 tahun, ini membuat namanya bubur sengkolo dan bubur poncowarno. Kalau ada rezeki ditambah dengan sego kulup utawi tumpeng. Tapi kalau usianya di atas 45 itu membuat jenang poncowarno dan jenang sengkolo. Kalau ada rezeki membuat sego kulup atau tumpeng. Untuk sego kulupnya atau tumpeng ini istilahnya itu kalau ada rezeki. Karena pada prinsipnya tidak membebani. Jadi kalau harus tumpengan ya kalau ada rezeki, kalau enggak. Tapi kalau yang membuat bubur poncowarno dan bubur sengkolo untuk usia 45 ke bawah, ini kan biayanya enggak banyak. Barangkali ada yang bertanya, apa bedanya bubur poncowarno dan jenang poncowarno? Bubur sengkolo dan jenang sengkolo. Kalau bubur ini dibuat dari beras. Jadi kalau Mas Eko Purwanto, Mas Purwanto kan usianya masih
Dewa 45. Ini membuat bubur Poncowarno dan bubur Sengkolo. Kalau Pak Warto sama Pak Kus ini usianya kan di atas 45. Pak Kus 50, pinten Pak Kus? 50, Pak Warto 62. Ini membuat jenang Poncowarno dan jenang Sengkolo. Nah, Poncowarno itu berarti apa? 5 warna. 5 warna ini usahakan herbal. Tapi kalau sekarang sulit cari herbal ya pakai pewarna makanan. Kalau herbal itu bagaimana? Hitamnya itu dengan areng kayu jati. Kalau tidak ada bisa kelaras. Jadi daun pisang yang kering itu dijadikan dibakar dulu kan, akhirnya kan untuk campuran jadi bubur atau jenang tadi hitam. Terus kalau hijau itu dari pandan, kuningnya itu dari kunir, merahnya dari gula merah, kalau putih ya tetap putih. Itu ditaruh di takir itu, 5 takir. Terus membuat bubur atau jenang Sengkolo. Sengkolo ini biasanya 5 piring ya. 1 piring merah, 1 piring putih. Ini lambangnya bapak dan ibu ketika masih perawan dan perjaka atau belum menikah. Setelah itu 1 piring itu separuh merah, separuh putih. Bapak ibu kita menikah, melakukan perkawinan. 1 piring ini merah, tengahnya putih. Ini simbolnya ibu. 1 lagi putih, tengahnya merah. Ini simbolnya bapak. Jadi Sengkolo itu dari katakan sangkala, perjalanan waktu. Dan jenang atau bubur Sengkolo ini memang menggambarkan perjalanan waktu kita yang akhirnya kita menjadi lahir tadi, weton tadi. Apakah ada doanya? Doa dalam hati saja. Tapi kalau mau ditanyakan ya berdoa saja, bahasanya saya berniat puasa weton ini untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Pada hari ini kita dilahirkan. Ini pertanyaannya Mas Purwanto. Nah, ini terus pertanyaan dari Mas Eko Purwanto dari Ngerobokan Prodadi. Ini perilaku yang baik tentang siam ataupun puasa. Saya tidak mau menjawab yang siam karena itu bukan ranah kita. Perilaku seseorang kalau mereka terbiasa puasa tentu akan berbudi pekerti halus. Kenapa? Karena anasir alam dalam tubuhnya itu seimbang. Tetapi kalau orang sakit itu pastinya anasir alam dalam tubuh itu tidak seimbang. Orang suka marah-marah itu juga anasir alam dalam tubuhnya tidak seimbang. Jadi walaupun siang tidak makan, terus malam itu makan, misalnya hanya pindah jam makan, terus kalau yang dimakan itu banyak unsur nitrogen, ya sulit dia mengendalikan nafsunya, dia sulit mengendalikan emosinya, karena nafsu dan emosi ini merupakan buah dari sari-sari makanan yang mengandung nitrogen. Sehingga kalau kita puasa, saya yakin dan berani memastikan kalau orang sering puasa pasti berbudi pekerti halus. Karena 4 anasir alam tadi seimbang dan pasti sehat. Karena kalau salah satu anasir alam dalam tubuh kita kurang atau berlebihan pasti kita sakit. Berarti puasanya belum berhasil untuk menyeimbangkan dan mengendalikan. Kalau orang sering puasa itu pasti 4 anasir alam tadi seimbang, tentunya emosi dan nafsunya juga bisa dikendalikan. Karena yang dikonsumsi tadi 4 anasir ini seimbang antara karbon, nitrogen, hidrogen, dan oksigen. Tapi kalau kita seharian tidak makan,
bahkan 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, siang nggak makan, terus kita cuman pindah jam makan malam. Dan ketika kita makan itu banyak unsur nitrogen, ya itu sulit untuk mengendalikan nafsu dan emosi, karena unsur nitrogennya kuat. Ini perilaku yang akan terdampak pada puasa. Nah, kalau saum saya nggak mau bahas, kita kan bukan ranah agama. Sehingga kalau Mas Eko Purwanto tubuhnya dempal dan tadi katanya ada masalah kejiwaan, usahakan puasa. Pasti nanti akan badannya sehat, jiwanya juga sehat. Tapi puasa loh ya. Sehingga saya tidak menyarankan siam malah, tapi saya menyarankan puasa. Nah, bagi kita semua dan para pemirsa, yaitu tadi, setelah kita jelaskan apa bedanya siam dan saum, silahkan renungkan sendiri. Kita ini siam atau saum? Maksud saya kita ini siam atau puasa? Silahkan jawab sendiri. Kita sudah menjelaskan kalau siam atau saum tadi adalah menahan. Ya, lebih lengkapnya kalau di dalam ajaran Islam itu adalah menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Kalau puasa ini mengendalikan dan menyeimbangkan 4 anasir alam dalam tubuh kita. Nah, dari sini silakan renungkan. Kita ini siam atau puasa? Kalau umpamanya kita ini keturunan Jawa, tapi tidak Muslim, berarti apa? Puasa wajib, siam belum tentu. Kalau kita nih orang keturunan Jawa sekaligus juga beragama Islam, berarti apa? Ya siam mana Ramadan berarti siam fardu, wajib, karena sebagai Muslim. Tapi puasa, kalau Anda ini keturunan Jawa ya juga wajib, karena Anda orang Jawa, atau ingin walaupun bukan keturunan Jawa tapi entah itu keturunan Arab, Inggris, Madura, Belanda, Swedia, tapi kalau ingin belajar Jawa ya harus puasa. Kan sudah kita jelaskan juga bahwasanya ajaran Jawa itu ajaran universal, tidak memihak bangsa Jawa. Sehingga walaupun bukan keturunan Jawa, walaupun itu orang Arab, Inggris, Swedia, Jerman, Kanada, ini bisa menjadi Jawa lewat proses. Tetapi walaupun kita ini keturunan suku Jawa, bisa jadi malah tidak Jawa. Nah, para pemirsa yang saya hormati, coba renungkan. Anda ini siam atau puasa? Kalau Anda siam, jangan ngaku puasa. Tapi kalau Anda puasa, ngaku siam malah bisa. Tapi kalau Anda siam, ngaku puasa belum tentu bisa. Karena konsepnya berbeda. Siam menahan, kalau puasa menyeimbangkan dan mengendalikan. Konsepnya beda. Jadi kalau Anda siam, jangan ngaku puasa. Tapi kalau memang Anda mampu siam dan sekaligus puasa, ya bagus itu. Tapi kebanyakan jarang. Rata-rata mereka kebanyakan siam. Apalagi siam fardu nih Ramadan ini. Tapi untuk puasa, belum tentu. Sehingga mari kita introspeksi diri, kita sadar diri, sehingga kalau kita ini siam, ya jangan ngaku puasa. Wong kita siam kok. Okay. Bagi orang yang ingin belajar Jawa, ya puasa ini wajib. Kalau siam belum tentu, tinggal agama Anda apa. Kalau agama Anda Islam ya siam itu wajib, siam Ramadan itu fardu. Tapi kalau Anda tidak beragama Islam ya tentunya tidak wajib untuk siam.
Terus jadi dampak dari puasa sudah kita jelaskan ya Mas Eko Purwanto ya. Kalau Anda puasa, saya berani jamin pasti budi pekerti Anda halus. Badan sehat. Karena seimbang. Tapi kalau Anda hanya sekedar siang enggak makan Pak, malam makan. Tapi waktu makan malam tadi yang dikonsumsi banyak nitrogen lah tentu. Nah, nitrogen itu berdampak pada emosi dan nafsu. Ya sulit untuk berperilaku yang baik. Berbudi pekerti yang baik, bermoral yang baik. Terus pertanyaan dari Mas Admin, Mas Pujiwaloyo yang dititipkan ke Pak Kusyanto. Apa manfaat dan tujuan puasa? Kalau manfaat puasa, manfaatnya banyak. Salah satunya itu kesehatan. Karena kalau 4 anasir alam dalam tubuh kita ini seimbang kan kita sehat. Kalau kita sakit banyak kolesterol, darah tinggi, asam urat itu pasti 4 anasir tadi tidak seimbang. Pasti ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi manfaatnya itu sehat, itu pasti. Karena 4 anasir dalam tubuh kita seimbang. Sehat itu pasti. Dan juga apa? Pasti perilaku kita juga terkontrol. Karena kita tidak sampai kelebihan unsur makanan yang dari nitrogen. Pengendalian diri oke. Tapi kalau kita hanya menahan lapar, siang nggak makan, malamnya makan, terus yang kita konsumsi itu nitrogen, ya kita sulit untuk mengendalikan nafsu dan emosi kita. Karena yang membentuk nafsu dan emosi itu adalah makanan-makanan yang dari unsur nitrogen. Manfaatnya jelas sehat. Tujuannya apa kita puasa? Kalau dalam ajaran Jawa. Ketika tubuh kita ini seimbang, 4 anasir alam tadi seimbang, nafsu terkendali, emosi terkendali, otomatis apa? Akan membentuk budi pekerti yang halus. Kita akan menjadi orang-orang yang berperilaku halus, bermoral baik, ya, berbudi pekerti halus. Otomatis apa? Kita akan dihormati orang, dihargai orang. Karena di dalam konsep Jawa jelas, eseme priyayi bengoke kawula. Ajining diri gumantung ing lati. Karena dengan perilaku kita yang baik tadi, moral kita yang baik tadi, kita mampu mengendalikan emosi dan nafsu kita. Selain itu, di dalam ajaran Jawa disebutkan, kalau kita ingin masuk surga, ini para pemirsa bisa simak video kita yang berjudul Surga itu milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Jadi surga itu adalah papan kasampurnan tanpa nafsu. Sehingga Gunawan Wibisono ketika dia mau masuk ke surga itu tidak bisa awalnya. Karena dia harus menyempurnakan 4 nafsunya dulu. Setelah nafsunya disempurnakan, baru Gunawan Wibisono itu bisa masuk surga. Ini di dalam serat Makutoromo. Jadi kalau apa tujuan puasa? Salah satu tujuan puasa adalah ketika nafsu kita terkendali. Ini adalah kita satu langkah lagi untuk masuk surga. Karena di surga itu tidak ada nafsu. Karena papan kasempurnaan tanpa nafsu. Jadi kalau di dalam ajaran Jawa tidak ada itu di surga itu kita masih mengagung-agungkan nafsu birahi. Itu tidak ada. Karena yang punya nafsu birahi itu raga kita. Sukma sejati itu tan lanang ora wadon. Yang menjadikan kita ini laki-laki dan perempuan itu kan raga kita. Ketika raga kita punya pelanangan, ya kita lanang. Kalau raga kita itu punya pawadonan, ya wadon. Tapi sukma sejati itu ora lanang ora wadon. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Manfaat dan tujuannya di situ. Ini ada lagi yang dipertanyakan, silakan Pak Warto ada yang disampaikan lagi? Monggo. Sudah.
Pak Kus, Mas Eko, sudah benar. Mas Purwanto. Nah, para pemirsa yang dihormati, kita tadi udah kita bahas nih, perbedaan siam dan puasa. Semoga para pemirsa setelah mendengar penjelasan ini, silahkan renungkan sendiri, silahkan nilai sendiri. Kita ini sebenarnya siam atau puasa? Kalau kita siam ya jangan ngaku puasa gitu loh. Kalau kita belum kalau kita hanya sekedar menahan lapar dan haus, ya itu berarti siam, belum puasa. Konsepnya berbeda, aturannya berbeda, tujuannya juga berbeda. Konsep berbeda, aturan berbeda, ya. Tujuannya berbeda, manfaatnya juga berbeda antara siam dan puasa. Dan tentunya bagi kita semua yang kita keturunan Jawa, ya sebaiknya kita puasa. Wajib puasa weton. Dan itu setiap bulan harus kita puasa. Supaya 4 anasir alam dalam tubuh kita seimbang. Kalau itu seimbang, pasti kita sehat. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi, kita bahas tentang siam dan puasa. Mudah-mudahan para pemirsa semua setelah kita jelaskan bisa introspeksi diri. Sehingga tema ini berbentuk pertanyaan, bukan menjustis. Kalau Anda siam, jangan ngaku puasa. Silakan renungkan, silakan jawab sendiri di dalam hati kita masing-masing. Kalau Anda siam, jangan ngaku puasa. Kalau Anda orang Jawa, kalau Anda keturunan Jawa, kalau Anda ingin menjadi orang Jawa, ayo puasa. Ayo kita sama-sama puasa. Walaupun Anda bukan orang keturunan Jawa, tapi kalau Anda ingin menjadi Jawa, ayo kita puasa. Karena Jawa maknanya bukan sukuisme sebenarnya. Jawa maknanya adalah sebuah value, sebuah nilai. Sehingga siapapun bisa menjadi Jawa, apapun suku kita. Tetapi walaupun kita keturunan suku Jawa, kita malah bisa menjadi tidak Jawa. Karena perilaku kita memang tidak Jawa. Kita akhiri sampai di sini dulu bahasan kita tentang kalau Anda siam, jangan ngaku puasa. Renungkan di dalam hati kita masing-masing dan jawab di dalam hati kita masing-masing. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan lainnya. Rahayu.